merdeka. Wanita merdeka itu ya yang pertama walinya adalah ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya maka kakek dari ayah. Ya. Ayahnya ayah. Ayahnya ayah. Ya, ini jid. Ya. Kemudian kalau ini tidak ada, ini saudara laki-laki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Ya. Kalau ini tidak ada, maka saudara laki-laki seayah. Laki seayah. Ya. Kalau ini tidak ada, maka ponaan. Ya. Ponaan dari saudara laki seayah seibu. Kalau ini tidak ada, maka anak dari, ya, ini ponaan dari saudara laki seayah. Ya. Kalau ini tidak ada lagi, maka amun saudara laki seayah. Laki seayah. Saudara laki-laki ayah, maaf. Saudara laki-lakinya ayah. Seayah seibu. Ya, seayah seibu. Ya. Seayah seibu. Nah, terus kalau tidak ada lagi, saudara laki ayah seayah. Nah, kalau tidak ada lagi, maka dia bisa Anaknya dulu, Pak. Oh iya, Sepupunya. oh ini sepupu. Oh, anaknya ini. Nah, ini kan ponaan. Ya. Ini sepupu. Anaknya ini. Nah, Ya. Kemudian anaknya ini. Ya. iya. Kemudian kalau ini janda, maka anaknya. Ya, anak laki-laki. Ya, kalau posisinya janda. Ya, kalau ini semua sudah tidak ada, maka dia tadi itu yang memerdekakan, kalau memang dia dulu Buddha. adalah budak, maka apa istilahnya tadi? Maula mu'tik. Maula mu'tik. Maula mu'tik. Yang memerdekakan. Kalau sudah tidak ada semua, maka dia bisa ngomong sama pemerintah. Ya, nanti akan dicarikan wali hakim. Ya, begitu. Urutannya gitu. Ini 1, 2, ya 3, 4, ya 5. Tuh, anaknya dulu. Ini, 5. oh, bukan ini dulu. Ya, 5, 6, 7, ya 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ya 11, ya 12, 13. Gitu. Dan itu ada kejadian barusan, anak jadi saksi pernikahannya. Ya, jadi bapaknya ini anak tunggal. Ya, bapaknya anak tunggal. Ya, ini namanya Mbak Vina. Bapaknya ini Pak Man anak tunggal sudah meninggal. Kakeknya sudah meninggal, jadi tidak punya sana. Ya, kemudian saudara dia cewek.
ini tidak ada, ini juga tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ya akhirnya wali hakim. Ya. Kalau anak Jadi- laki-laki itu bisa jadi wali. Anak laki-laki. Bisa, kalau dia janda, bisa. Kalau perempuan, anaknya perempuan. Anak perempuan tidak bisa. Bisa. Ini kan tidak ada Tadi yang kan perempuan harus semua. laki itu, zukur Harus harus laki. laki-laki. Harus laki-laki. Jadi waktu Mbak Vina nikah itu ya akhirnya rapat saya juga diundang ya, jadi ibunya, kemudian kakaknya, yaitu ditanya semua bener tak iki kano kabeh. Ya saya juga ditanya karena nanti saya yang tanda tangan di saksi itu, ya saya juga nyatakan ini teman saya dulu, sahabat saya, ini bapaknya. Beliau sudah wafat, ya beliau anak tunggal, ya ini pasti sudah wafat lama. Ya ini saudara yang perempuan semua. Isi kano, saya perawan, ya akhirnya mau dibuatlah surat pernyataan bahwasanya ini sudah tidak ada semua. Jadi surat penyerahan kepada wali hakim itu ada di KUA. Ya akhirnya saya juga ikut tanda tangan di situ sebagai sahabatnya bapaknya yang mengetahui silsilah dari keluarganya beliaunya itu. Ya itu harus ada beberapa orang yang menjadi saksi, RT terutama ya pasti RT. Nah kemudian karena ibunya ini Mbak Siti itu, Bu Siti itu menyampaikan saya sahabatnya bapaknya, ya diundang juga. Akhirnya saya satu tangan dia, saya sahabatnya itu. Nah itu baru nanti wali hakim. Ya, jadi bener-bener gak pura-pura. Ya moro-moro wali hakim, ngono. Soalnya ono sing model ngono iku. Sing model ngono iku moro-moro langsung wali hakim ngono ya, moro-moro ono ngono iku. Sing apa menikah lari dari keluarganya, moro-moro ngakune gak ono. Nah, itu mencegah itu, maka pemerintah mensyaratkan yaitu 3 orang saksi yang paling dekat dengan keluarga si wanita yang. Nah, sedangkan kalau ini budak, ya, budak masih posisi budak, ya maka yang boleh menikahkan hanya ini. Tuannya, Tuannya. Sayyid. Dan pasti ada, karena apa? Kalau ini meninggal itu pasti diturunkan ke anaknya, boleh diwariskan. Budak itu boleh diwariskan, ya budak boleh. Kalau memang ini tidak ada, sama sekali tidak ada, ya wes kembali lagi ke sini gitu. Jadi diwariskan niki anaknya kalau lanangi diwariskan kepada anak perempuannya, berarti anak perempuannya kan tidak bisa. Itu ya berarti dia harus ke wali hakim. Jadi ini yang menikah itu ini. Sama ini. Nah, ini gambar ini langsung langsung paham. Cuma gambaran. Iya. Dengan Dena seperti ini, alhamdulillah langsung bisa paham. Saya nek diwaca itu kadang-kadang belum kebayang. Itu. Begitu digambar, wes langsung oh iya sih ngerti aku. Nah, seperti itu. Makanya nek gak ono hubungan apa-apa mono sampean maneni aku ya. Gitu. Tadi apa? Tadi hakim ae. Iki soal keluarga itu gak ono sing gelem nglabekno aku. Ya sampean wali hakim ku, itu gak boleh. Boleh. Itu beda sama taukil ya. Kalau taukil kan memang mewakilkan, itu lain beda. kalau taukil. Nah, kalau taukil ada ini, ayah ada. Tapi aku nek nikah nunggu aku nangis. Aku gak kuat aku nek nikah anakku iku.
Engko mesti aku kebawa perasaan kok aku nangis. Aku njaluk tolong sampean yo. Aku njaluk tolong sampean ya, maka ini minta tolong kepada Wali hakim untuk menikah. mewakili. Pilih. Aku wakilono, maka sebelum nikah kan ada proses taukil namanya. Taukil. Saya mewakilkan hak saya sebagai wali dari wanita ini, ya nama ini, yang dia anak saya, ya kepada jenengan untuk menikahkan. Ya karena apa? Dia enggak kuat lah ngomongan dewi, tapi anak saya tak nikahkan saya semua. Gitu. Apapun alasannya saja, ayahnya nggak bisa alasan apapun. Oh, apapun alasannya. Walaupun ayahnya cuma pergi keluar kota, gitu, nggak bisa. Iya, nah taukil itu kalau di dalam peraturan hukum Islam di Indonesia harus membuat secara tertulis. Saya nama ini, saya walinya ini. Ya karena saya tidak bisa tidak kuasa untuk ini menikahkan, maka saya wakilkan. Walaupun alasannya nggak penting Ya bahkan kadang-kadang apa jenenge wis aku pasrah sampean ya Pak Pak apa jenenge Pak penghulu gitu rasanya Nggak boleh. bagus. Ya harusnya nggak boleh gitu, harusnya siapa pamannya kah atau siapakah yang bisa menikahkan. Kalinya kan masih ada yang lain, tapi biasanya yang Indonesia itu terutama yang Jawa gini orang-orang wis diwakilno yang ini apa sini Penghulu. penghulu. Jadi penghulu itu bukan menikahkan tugasnya. Oke. Yang menikahkan itu adalah walinya. Penghulu itu tugasnya adalah mencatat. Jadi penghulu itu adalah pencatat pernikahan. Jadi dia menyaksikan dan mencatat pernikahan, mewakili pemerintah, dia mencatat pernikahan. Wong iki wis nikah wong iki wis diperiksa tenan padha-padha apa jenenge gadise. Wong iki nikah wong iki sijine rondo, sijine apa jenenge bujang. Ya. Nah, itu tugasnya penghulu. Jadi dia tugasnya bukan menikahkan. Ya. Kemudian tugasnya sebenarnya bukan juga khotbah nikah. Ya, tugasnya juga ajarnya duduk dongani. Tapi kadang-kadang wis aku pasrah kabeh, wis kok khotbah nikah sampean, nikahno sampean, pesane dongane sampean, wis sak paket. Padahal itu bukan tugasnya penghulu. Oke. Jadi sebenarnya datang ke penghulu atau mengundang penghulu, ya sing bayar 100 itu gak oleh dikongkon-kongkon liyane mencatat Harusnya. Iya. Iya, catatan sipil keperluannya. Iya. Jadi tugasnya itu menyaksikan, mewakili pemerintah menyaksikan proses pernikahan. Gitu. Kalau hari itu apa ada persyaratan kayak saksi tadi, misalkan Ada. harus bukan orang fasik gitu, kalau gitu juga Ada. itu termasuk Ada. juga ya, harus bukan orang fasik. Ya, Iya jadi tadi itu. adil. Ya, sebutannya sih adil. 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 Kemudian balik. Ya. Akil. Ya akil, berakal, kemudian balik sudah sampai umurnya. Tapi ini mosok ya, untuk yang anak itu kayak bapak ya pasti wis akil balik ya. Ya akil itu muslim. Kalau orang-orang kan nggak tahu fasik kan itu privasi orang-orang itu. Ya tadi, pokoknya dohirnya dohirnya di Kalau masyarakat. akil itu berakal, jadi dijak ngomong-ngomongan yang iso itu akil sudah. Ya. Kalau apa fasik atau enggak itu ya di masyarakat aja dia dikenal gimana. Ya kebalikan akal itu majnun. Ya majnun apa? Gendeng. Iya. Gendeng. Ya kalau gendeng dia tidak bisa. Akil itu berarti dia tidak majnun. Ya. Kalau balik itu berarti bukan anak-anak sudah dewasa.
Jadi kalau anak ini posisinya ya harus sudah balik. Ya. Terus ponaan, nah itu misalnya kalau yang anak ponaan juga harus sudah balik. Balik. Gitu. Ya. Jadi muslim, balik, akil, kemudian adil. Zukur. Zukur. Laki-laki, harus laki-laki. Ya harus laki-laki. Zakar ya. Jadi laki-laki, yang pertama laki-laki, kemudian muslim, kemudian berakal, kemudian balik, kemudian apa lagi tadi? Adil. Adil. Ya. Soalnya adil itu maksudnya ya dia berakhlak baik lah. Soalnya ini adil itu bisa jadi juga bujui yang wedok, calon mantan wedok, bujui apa itu bisa terjadi gitu loh. Ya makanya cara itu. Ya. Nah itu yang nampak aja. Jadi di masyarakat orangnya terkenal akhlaknya baik sudah cukup. Kita tidak perlu buntuti sampai ke rumah memata-matai malah dosa. Kayak gitu malah dosa. Jadi yang terkenal di masyarakatnya baik ya sudah gitu. Kecuali, nah ini penjelasan lanjutannya. Kecuali di mazhab Syafi'i itu ada syarat taubat. Misalkan dia awalnya fasik, terus dia taubat supaya fasiknya ini statusnya hilang. Kalau menurut Imam Syafi'i dites dulu setahun. Nah dalam waktu setahun ini pemerintah, jadi nggak semua orang, pemerintah itu boleh ngirim agen ngebuntuti orang ini temenan tobat apa epo-epo. Nah, itu ada pembahasannya nanti. Nah itu tapi kan case-nya kan itu case langka kan itu kan. Kalau terkenalnya sebagai orang akhlaknya baik sudah cukup gitu. Berarti dia adil gitu. Matanya sebelum nikah, sebelum akad nikah. Iya, sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah. Nah, ini nikah kan nikah. Boleh nuliani rek, masuk kalau sing nuliani. Ini bukan berarti jumlahnya 13 loh. Jumlahnya bisa 100. Oh, kalau setelah hakim ada lagi. Enggak. Kan saudara laki-laki yang naik 10. Sing lanang. Jenisnya kan ada 13. Kan jenisnya ini, tapi jumlahnya bisa 100. Jumlahnya kan bisa banyak. Iya kan? Nah, misalnya dulur bapaknya 10, anaknya dulur bapaknya 10. Nah, dulur saya dia sing lanang 10, anak-anaknya 10. Apa kan 100 ya? Nah iya, makanya kan. Nah, jenisnya 13. Tapi jumlahnya bisa lebih dari 13. Gitu. Kalau misalkan tahu orang tuanya itu kerja di bank kan riba saja. Terus itu termasuk fasik kan? Oh, orang tuaku kerja di bank. Itu termasuk fasik. Itu. Nah, sekarang ini apalagi namanya membahasnya masalah bank ini termasuk haram atau tidak ya. Nah ini panjang ceritanya. Kalau pengen aman ya cari yang lain. Iya. Kalau misalnya kita ragu, oh ini fasik pokok, ini timbangan ragu. Nah ini sebenarnya pembahasannya bukan orangnya tapi pembahasannya terhadap status banknya ini. Orang kerja di bank itu statusnya apa? Ya. Itu pembahasan tersendiri tuh. Gitu. Ya, yang lain, masa tidak ada yang lain. Nah, sekarang ada teka-teki. Saya baru baca di Bajuri tadi itu kalau kaitannya sama taukil tadi, mewakilkan kan. Wali mewakilkan ke hakim. Berarti kan walinya ini kan akhirnya tidak mewalikan secara langsung, ya kan? Tidak menikahkan secara langsung gitu, karena sudah mewakilkan. Nah, boleh atau enggak walinya ini, kan udah nggak mewalikan kan, itu bertindak sebagai saksi. Nah, ini teka-teki, boleh apa enggak? Kan dia kan sudah nyerahkan ke hakim, ya kan? Berarti kan dia nganggur, ya kan? Dia boleh enggak jadi saksi? Misalkan bapaknya pengen aku jadi saksi cek ono kontribusi apa gimana alasannya? Nah itu. Nggak tahu saya hukumnya gimana. Ya jawabannya nggak boleh karena statusnya dia masih wali, nggak boleh. Jadi
statusnya itu double gitu. Karena ada kaidah fikih itu la yusgolu asyagil. Orang yang sibuk atau sesuatu yang sibuk tidak bisa diganggu gitu. Jadi kalau orang itu sudah ada statusnya, dia sebagai wali, dia tidak bisa ngerangkap jadi yang lain, tidak bisa disibukkan dengan status yang lain gitu. Nah itu ada ya apa ahli-ahli fikih kan kadang-kadang main-main case-case kayak gitu. Ya mungkin dulu juga ada yang nakal seperti itu. Saya dulu kan dinikahkan sama mertua itu, nikahkan itu mertua saya nangis, nangis kapan-kapan. Iya. Ya beliau, aku nikah no dewe. Ya, bahasa Indonesia ya, nggih. Dia bilang gitu. Soalnya aku rasa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggih. Bisa, tapi itu sempat dia tersendat juga, diulang lagi lancar, tapi habis itu selesai nangis.